Pernahkah kamu merasa sudah kerja keras, sudah menabung mati-matian, tapi kok ya uang selalu habis di tengah bulan? Seolah ada lubang tak terlihat di dompetmu, dan setiap kali kamu mencoba menambalnya, lubang itu malah melebar. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa teman-teman lain sepertinya bisa punya ini itu, sedangkan kamu masih terus berjuang? Mungkin kamu merasa ada yang aneh dengan caramu mengelola uang, tapi sulit sekali menemukan akar masalahnya. Rasa gelisah itu sering datang, membuat tidur tidak tenang, dan pertanyaan itu terus berputar di kepala. Apakah aku akan bisa mencapai impian finansialku, atau ini memang nasibku untuk selalu berjuang? Bukan cuma kamu yang merasakan ini, rasa frustrasi itu sangat wajar, bahkan aku sendiri pernah berada di posisi itu. Banyak dari kita terjebak dalam pola yang sama, bukan karena kita boros atau tidak pintar mengelola uang, tapi karena kita tidak menyadari ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara diam-diam, tanpa kita sadari, mengikis potensi kekayaan kita. Ini bukan tentang salah atau benar, tapi lebih ke kesadaran. Kita sering merasa sendiri dalam perjuangan ini, padahal ini adalah pengalaman manusia yang sangat umum. Jadi tenang saja, kamu tidak sendirian. Tidak ada yang perlu merasa malu atas perasaan atau kondisi ini, karena ini adalah bagian dari perjalanan belajar kita. Video ini bukan tentang rumus investasi rumit atau tips hemat yang menyiksa, yang ujung-ujungnya bikin kita tersiksa. Ini tentang memahami psikologi di balik pengeluaran kita, tentang mengenali kebiasaan sepele yang mungkin tanpa sadar menghambatmu menuju kemerdekaan finansial. Kita akan melihatnya dari sudut pandang manusia, bukan angka atau teori yang kaku. Harapannya setelah ini, kamu akan punya sudut pandang baru, kesadaran yang lebih dalam, dan mungkin beberapa cara sederhana untuk mengubah pola pikir yang selama ini tanpa disadari memberatkan langkahmu. Ini bukan janji kaya mendadak, tapi janji sebuah transformasi mental yang bisa menuntunmu ke arah yang lebih baik secara finansial. Kebiasaan pertama yang sering menjebak kita adalah terlalu mudah tergoda oleh diskon atau promo, seolah kita merasa rugi jika tidak memanfaatkannya. Coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak barang yang kita beli hanya karena mumpung diskon atau buy one get one free, padahal sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan barang itu saat itu. Psikologisnya, kita merasakan sensasi kemenangan saat mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Ada kepuasan instan dari perasaan hemat tersebut, meskipun pada akhirnya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak prioritas. Aku sendiri ingat pernah tergoda membeli 4 pasang kaos kaki hanya karena ada promo beli 2 gratis 2. Padahal aku cuma butuh satu. Akhirnya 3 pasang lainnya berakhir di laci tanpa pernah dipakai. Itu bukan hemat, itu adalah pengeluaran yang tidak perlu. Alternatifnya sebelum membeli karena diskon, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan membeli ini jika harganya normal dan tidak ada promo? Jika jawabannya tidak, itu sinyal bahwa kamu mungkin tidak benar-benar membutuhkannya. Kebiasaan kedua yang juga sering terjadi adalah budaya treat yourself yang berlebihan. Setelah seminggu kerja keras, rasanya wajar banget kan memberi hadiah diri sendiri, beli kopi susu kekinian yang mahal, pesan makanan favorit lewat aplikasi, atau beli barang-barang kecil yang menyenangkan. Kita menganggap ini sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan upaya kita. Masalahnya ketika treat yourself ini menjadi terlalu sering atau terlalu besar, ia bukan lagi hadiah, tapi jadi beban yang menggerogoti keuanganmu secara perlahan. Secara psikologis ini adalah mekanisme reward yang kita berikan pada diri sendiri, dan otak kita sangat menyukai reward instan. Aku pernah dalam fase di mana setiap hari Jumat sore, aku pasti memesan makanan delivery mewah sebagai hadiah karena sudah melewati minggu yang berat. Dalam sebulan, angka yang keluar untuk hadiah ini bisa sangat mengejutkan dan membuat dompet menjerit. Penting untuk menemukan keseimbangan, batasi frekuensi atau nominal hadiah tersebut, atau cari reward yang tidak selalu berbentuk pengeluaran uang, seperti membaca buku, berolahraga, atau melakukan hobi gratis yang kamu nikmati. Kebiasaan ketiga adalah tekanan pengeluaran sosial, atau yang sering kita sebut FOMO, Fear of Missing Out. Kita sering merasa harus ikut teman-teman makan di restoran fancy, hangout di cafe hits, atau bahkan ikut liburan ke tempat tertentu, hanya karena tidak enak menolak atau takut ketinggalan momen. Ini bukan hanya tentang status, tapi juga tentang kebutuhan dasar manusia untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Kita ingin terlihat relevan, tidak ketinggalan, dan itu membuat kita sering mengesampingkan kondisi finansial pribadi. Aku sendiri seringkali dulu merasa nggak enak menolak ajakan teman untuk nongkrong di tempat yang harganya di atas budgetku. Akhirnya aku ikut, tapi pulang dengan perasaan campur aduk. Senang bisa kumpul, tapi juga cemas memikirkan sisa uang di dompet.
Padahal teman yang baik akan memahami jika kamu punya batasan finansial. Belajar mengatakan tidak dengan sopan atau menawarkan alternatif aktivitas yang lebih sesuai budgetmu adalah sebuah kekuatan. Ingat, keuanganmu adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, kebiasaan keempat adalah jebakan langganan atau subscription trap. Dalam era digital ini, kita dimudahkan dengan berbagai layanan berlangganan, streaming film, musik, aplikasi produktivitas, gym, sampai newsletter premium. Banyak dari kita mendaftar dengan niat baik, berpikir akan sering menggunakannya. Namun setelah beberapa waktu, kita lupa, atau intensitas penggunaannya menurun drastis, tapi biaya langganan tetap terpotong otomatis setiap bulan. Ini adalah contoh klasik dari set and forget syndrome yang secara pasif menguras dompet kita. Dulu aku langganan 3 platform streaming film bersamaan, padahal waktu untuk menonton hanya ada di 1 atau 2 platform saja. Aku baru menyadarinya setelah melihat tagihan bulanan dan merasa kaget. Cara termudah untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan audit langganan secara berkala, mungkin setiap 3 atau 6 bulan sekali. Cek semua subscription yang kamu miliki, dan tanyakan pada diri, apakah aku akan menggunakan ini secara aktif? Apakah manfaatnya sebanding dengan biayanya? Jangan ragu untuk membatalkan yang tidak perlu. Kebiasaan kelima yang sering luput dari perhatian adalah pengeluaran berlebihan untuk kebutuhan sehari-hari yang sebetulnya bisa dihemat. Kita sering menganggap sepele pengeluaran seperti kopi harian, makanan dari aplikasi delivery, atau jajanan kecil di minimarket. Harganya memang tidak seberapa jika dilihat satu persatu, hanya puluhan ribu rupiah. Namun coba kalikan dengan jumlah hari dalam sebulan atau bahkan setahun. Angka yang muncul bisa sangat mengejutkan. Ini adalah efek death by a thousand cuts, di mana pengeluaran kecil yang sering terjadi bisa jauh lebih berbahaya daripada satu pengeluaran besar yang jarang. Secara psikologis, kita cenderung meremehkan jumlah kecil dan lebih fokus pada pengeluaran besar. Aku pernah melakukan eksperimen dengan mencatat setiap pengeluaran kopi susu kekinian dan makan siang dari luar selama sebulan. Hasilnya, uang yang kuhabiskan bisa untuk membeli gadget baru atau menambah tabungan liburan. Alternatifnya, coba biasakan membuat kopi sendiri di rumah, membawa bekal makanan dari rumah, atau mengurangi frekuensi membeli jajanan kecil. Perubahan kecil ini jika dilakukan konsisten, dampaknya luar biasa. Kebiasaan keenam yang menghambat kita adalah tidak melacak pengeluaran-pengeluaran kecil. Berkaitan dengan poin sebelumnya, banyak dari kita hanya fokus mencatat pengeluaran besar, seperti sewa rumah, cicilan, atau tagihan bulanan. Tapi, pengeluaran kecil seperti ongkos parkir, uang tol, membeli pulsa, top up e-wallet, atau uang tip seringkali diabaikan karena dianggap tidak signifikan. Padahal, pengeluaran-pengeluaran receh ini bisa menumpuk dan menjadi jumlah yang substansial. Ketika kita tidak melacaknya, kita kehilangan gambaran utuh tentang kemana uang kita pergi. Ini menciptakan ilusi bahwa kita masih punya banyak uang, padahal kenyataannya tidak. Aku dulu sering merasa bahwa sisa uang di dompet itu cukup banyak setelah pengeluaran besar. Tapi setelah seminggu, uang itu tahu-tahu menipis dan aku tidak tahu kemana perginya. Setelah mulai mencatat, bahkan pengeluaran Rp5.000 pun, aku baru sadar betapa cepatnya semua recehan itu jadi jutaan. Banyak aplikasi keuangan yang sederhana dan gratis bisa membantumu melacak pengeluaran. Kuncinya adalah disiplin dan konsisten, bahkan untuk pengeluaran sekecil apapun. Dan kebiasaan terakhir, kebiasaan ketujuh yang sangat berbahaya, adalah membandingkan diri dengan orang lain, terutama dari apa yang kita lihat di media sosial. Kita melihat teman-teman pamer liburan mewah, mobil baru, rumah impian, atau barang-barang branded terbaru, dan tanpa sadar, kita merasa kurang. Perasaan iri atau keinginan untuk memiliki hal yang sama seringkali mendorong kita untuk belanja di luar kemampuan hanya demi mengejar standar yang kita lihat di layar. Ini adalah jebakan ilusi. Apa yang kita lihat di media sosial seringkali adalah highlight reel kehidupan orang lain, bukan gambaran penuh dari perjuangan, cicilan, atau pengorbanan di baliknya. Aku pernah terjebak dalam lingkaran setan ini, merasa harus punya gadget terbaru karena teman-temanku memilikinya. Padahal, gadget lamaku masih berfungsi dengan baik. Dampaknya, aku harus berutang atau menguras tabungan darurat. Fokuslah pada perjalanan finansialmu sendiri, pada tujuan-tujuan yang kamu tetapkan untuk dirimu, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Setiap orang punya garis start dan kecepatan yang berbeda. Kekayaan sejati itu bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang punya paling banyak ketenangan finansial. Jadi, intinya bukan tentang menekan diri sampai sengsara atau melarang diri menikmati hidup. Bukan pula tentang menimbun uang sebanyak-banyaknya tanpa makna.
Ini tentang kesadaran. Kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tapi berapa banyak kontrol yang kita punya atas uang itu dan seberapa selaras ia dengan nilai-nilai hidup kita. Prinsipnya sederhana, kenali kebiasaan kecilmu, pahami emosi di baliknya, dan beranikan diri untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depanmu. Ini tentang menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan uang, di mana uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Pikirkanlah, setiap keputusan kecil hari ini akan membentuk gambaran besar kehidupanmu di masa depan. Aku ingin tahu, dari 7 kebiasaan tadi, kebiasaan mana yang paling kamu rasakan dampaknya dalam kehidupanmu? Atau mungkin ada kebiasaan lain yang selama ini, tanpa kamu sadari menghambatmu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya, aku akan senang sekali membaca ceritamu. Mungkin ceritamu bisa membantu teman-teman lain yang membaca dan merasa tidak sendirian. Dan kalau kamu merasa video ini sedikit banyak memberimu pencerahan atau perspektif baru, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dan saling mendukung dalam perjalanan finansial yang penuh tantangan ini. Ingat, setiap langkah kecil menuju kesadaran finansial adalah langkah besar menuju kebebasan finansial. Terima kasih sudah menemaniku berpikir hari ini.